Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadil Fahmihibah dari kelas M247 dengan NIM 240407501080. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem gerak, pencernaan, peredaran darah, dan pernapasan pada manusia. Tubuh manusia merupakan struktur biologis kompleks yang terdiri dari berbagai sistem organ yang saling terintegrasi untuk mendukung kelangsungan hidup. Setiap sistem memiliki fungsi khusus namun bekerja secara terpadu untuk menjaga homeostasis tubuh. Nah, kali ini kita akan membahas 4 sistem utama dalam tubuh manusia, yaitu sistem gerak, sistem pencernaan, sistem sirkulasi dasar, sistem sirkulasi darah, dan sistem pernapasan. Keempat sistem ini memiliki peran vital dalam menjaga fungsi tubuh. Sistem gerak, kemungkinan manusia untuk bergerak dan melakukan aktivitas. Sistem pencernaan bertanggung jawab untuk pengolahan makanan dan penyerapan nutrisi. Sistem sirkulasi mengajarkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem pernapasan memfasilitasi pertukaran gas yang diperlukan untuk metabolisme seluler. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai sistem organ. Yang pertama, sistem gerak pada manusia. Sistem gerak manusia terdiri dari rangka dan otot. Rangka manusia terdiri lebih dari 200 tulang yang membentuk tubuh dan memberikan dukungan struktural. Tulang-tulang ini terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu rangka aksial, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk, yang berfungsi melindungi organ vital, serta rangka apendikular yang terdiri dari tulang lengan, kaki, dan panggul. Rangka tubuh berfungsi sebagai kerangka untuk otot dan sebagian pelindung organ-organ dalam tubuh. Otot tubuh terbagi menjadi 3 jenis otot, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka bekerja secara sadar untuk kemungkinan pergerakan tubuh. Otot polos ditemukan pada organ-organ tubuh seperti usus, pembuluh darah, dan organ pernapasan, yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan organ-organ tersebut, sementara otot jantung berfungsi untuk menumpa darah ke seluruh tubuh. Adapun mekanisme gerak pada manusia, terjadi melalui kontraksi otot yang bekerja sama dengan rangka. Ketika otot berkontraksi, otot menarik tulang sebagai tuas untuk menghasilkan gerakan. Proses kontraksi otot melibatkan interaksi antara 2 jenis filamen protein dalam sel otot, yaitu aktin dan misoin. Ketika otot berkontraksi, filamen aktin digeser oleh filamen misoin menyebabkan pendekatan otot yang menghasilkan gerakan tubuh. Nah, selanjutnya ada sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai dari mulut, di mana makanan dihancurkan oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan, kemudian menuju ke lambung, tempat makanan tercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin untuk memulai pencernaan protein. Kemudian, makanan selanjutnya masuk ke usus halus, tempat bagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Di usus halus, enzim dari pankreas dan empedu yang diproduksi oleh hati berperan dalam proses pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Nutrisi yang dicerna kemudian diserap oleh dinding usus halus ke dalam aliran tubuh. Sisa-sisa yang tidak dapat tercerna akan menuju usus besar untuk menyerap air dan garam, sebelum akhirnya dikeluarkan sebagai feses. Nah, berikut adalah urutan sistem yang pencernaan manusia sesuai alur makanan. Yang pertama mulut, yang kedua kelenjar ludah, yang ketiga kerongkongan, yang keempat lambung, yang kelima hati, yang keenam kantung empedu, yang ketujuh pankreas, yang kedelapan usus halus, yang kesembilan usus besar, yang kesepuluh appendix, yang ke-11 rektum, dan yang terakhir yaitu anus, tempat keluarnya fases dari tubuh. Nah, selanjutnya ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia melibatkan 2 jenis sirkulasi utama, yaitu sirkulasi besar dan sirkulasi kecil. Sirkulasi besar mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan sirkulasi kecil mengangkat darah ke paru-paru untuk pertukaran gas. Jantung sebagai organ utama memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah dapat dibagi menjadi 2 jenis. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada sirkulasi besar dan sirkulasi kecil. Nah, penjelasannya sebagai berikut.
Peredaran darah besar dimulai, yang pertama peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari darah yang mengandung oksigen dipompa oleh bilik kiri menuju kapiler di seluruh tubuh melalui aorta, yaitu arteri yang paling besar. Setelahnya, darah dari tubuh yang sudah mengandung oksigen, yaitu CO2, akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava superior, yaitu pembuluh vena terbesar buat tubuh bagian atas, dan vena cava inferior. Biar gampang, proses peredaran darah besar meliputi jantung, seluruh tubuh, dan kembali ke jantung. Jadi dia tuh dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, selanjutnya, peredaran darah kecil. Berbeda dengan peredaran darah besar yang meliputi seluruh tubuh, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mencakup paru-paru. Perjalanannya, darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke kapiler paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran gas yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah keluar dari paru-paru, darah dialirkan oleh vena pulmonalis ke serambi kiri. Secara sederhana, proses peredaran darah kecil sebagai contohnya tuh kayak jantung ke paru-paru dan kembali pula ke jantung. Baik, selanjutnya sistem pernapasan manusia. Proses pernapasan dan pertukaran gas. Sistem pernapasan manusia bertukar untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Udara masuk melalui hidung, lalu bergerak melalui trakea dan bronkus menuju alveolus di paru-paru. Di alveolus terjadi pertukaran gas, yaitu oksigen berdifusi ke dalam darah, sementara karbon dioksida berdifusi keluar untuk dikeluarkan saat pernapasan. Oksigen yang masuk ke dalam darah kemudian diangkut ke seluruh tubuh untuk digunakan dalam respirasi seluler yang menghasilkan energi bagi tubuh. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia yaitu ketika menarik nafas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut, sehingga melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, sehingga berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun tertolong dari alveolus menuju bronchiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Jadi, kesimpulannya adalah sistem gerak, pencernaan, dan peredaran darah dan pernapasan adalah sistem tubuh manusia yang saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh. Sistem gerak berfungsi memungkinkan pergerakan tubuh melalui kerja otot dan rangka, sementara sistem pencernaan bertanggung jawab untuk memproses menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sistem peredaran darah manusia mendistribusikan oksigen dan zat penting lainnya ke seluruh tubuh, sementara sistem pernapasan memungkinkan tubuh untuk melakukan pertukaran gas dengan lingkungan, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan tubuh melalui pola hidup sehat termasuk olahraga teratur, pola makan yang seimbang, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk menjaga dan menangani gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada proses setiap sistem tubuh. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan tidak ketepatan pada yang apa saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.